Pernahkah kamu merasa satu keputusan hidup yang sederhana tiba-tiba berubah menjadi cerita besar di mata publik? Satu langkah kecil, satu pilihan personal, lalu mendadak dibingkai menjadi rumor, tudingan, bahkan luka yang tak pernah ada. Halo, sahabat pendengar dan pembaca setia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berada di sini. Di kanal ini, kita tidak hanya membahas kabar yang beredar, tapi juga mencoba memahami cerita di baliknya, dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan narasi hangat, berita terkini, dan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dukunganmu berarti besar bagi kami. Beberapa waktu terakhir, ruang publik kembali diramaikan oleh nama Bertrand Peto. Penyanyi muda yang telah tumbuh di hadapan publik ini kembali menjadi bahan perbincangan, bukan karena karya terbarunya, melainkan karena isu keluarga. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Bertrand Peto diusir dari rumah oleh Sarwenda, ibu yang selama ini dikenal sangat dekat dan protektif terhadapnya. Isu ini mencuat setelah publik mengetahui bahwa Bertrand kini memilih untuk tinggal bersama Ruben Onsu, sang ayah. Seperti biasa, media sosial bergerak lebih cepat dari klarifikasi. Potongan informasi disatukan dengan asumsi, spekulasi disulap menjadi fakta, dan narasi pun berkembang liar tanpa konfirmasi. Namun, apakah benar demikian? Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari program Intens Investigasi pada Kamis, 29 Januari 2026, Bertrand Peto akhirnya angkat bicara. Dengan nada tenang dan lugas, ia membantah seluruh rumor yang beredar. Soal rumor aku diusir itu nggak benar. Hubunganku sama Bunda sampai sekarang baik-baik saja. Kalimat sederhana ini sebenarnya memuat pesan yang sangat kuat. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembelaan berlebihan. Hanya satu hal, kejujuran. Bertrand tidak sedang menutupi konflik karena memang tidak ada konflik. Bertrand menjelaskan bahwa keputusannya untuk tinggal bersama Ruben Onsu bukanlah bentuk penolakan terhadap Sarwenda, apalagi pengusiran. Ia menegaskan komunikasi dengan sang ibu dan kedua adiknya tetap terjalin dengan baik. Kalau Bunda sedang tidak kerja, aku main kok ke rumah. Nggak ada yang berubah, hanya beda rumah saja. Sebuah kalimat yang mungkin terdengar biasa, tapi penuh makna. Karena dalam banyak keluarga modern, tinggal terpisah bukan lagi simbol perpecahan, melainkan bentuk penyesuaian. Bertrand menyebutkan bahwa Sarwenda tinggal di Cipete, sementara Ruben Onsu berada di Kemang. Jarak yang dekat, hubungan yang tetap hangat. Nggak sulit kok. Dua kata yang menunjukkan betapa sederhana sebenarnya situasi ini, jika dilihat tanpa prasangka. Pada usia 20 tahun, Bertrand Peto tidak lagi berada di fase anak kecil yang selalu harus berada di satu rumah. Ia kini berada di masa transisi, antara remaja dan dewasa, antara keluarga dan kemandirian. Kesibukannya di dunia musik, tanggung jawab pendidikan, serta kebutuhan akan ruang pribadi menjadi pertimbangan besar dalam keputusannya. Tinggal bersama sang ayah dirasa lebih nyaman untuk ritme hidupnya saat ini. Dan kenyamanan dalam konteks ini bukan berarti memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Bertrand menilai rumor yang beredar bukan berasal dari fakta, melainkan dari spekulasi liar warganet. Satu asumsi diunggah, disetujui oleh komentar lain, lalu diperkuat oleh narasi berikutnya. Tanpa sadar, opini kolektif pun terbentuk dan dianggap sebagai kebenaran. Inilah fenomena yang sering terjadi di era digital, ketika empati kalah cepat dari algoritma. Tidak hanya Bertrand, Jordi Onsu juga turut meluruskan kabar yang beredar. Dengan nada tegas namun santai, Jordi menyayangkan mudahnya publik menelan informasi tanpa verifikasi. Aduh, itu kabar dari mana lagi? Kalau ada kabar itu, coba di-cross-check dulu, jangan main telan saja. Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi kita semua, bahwa di balik setiap kabar ada manusia yang punya perasaan. Foto-foto kebersamaan yang masih kerap muncul di media sosial, Ruben Onsu dan Sarwenda, menjadi bukti nyata bahwa hubungan keluarga ini tetap hangat. Tidak ada jarak emosional, tidak ada drama tersembunyi. Bertrand Peto sendiri menegaskan bahwa hubungannya dengan Sarwenda baik-baik saja, penuh rasa hormat dan kasih sayang. Sebagaimana diketahui, keputusan Bertrand untuk pindah dan tinggal bersama Ruben Onsu diambil pada Desember 2026.
Keputusan ini murni lahir dari pertimbangan pribadi, bukan konflik, bukan paksaan. Namun sayangnya, keputusan dewasa ini justru ditarik ke arah yang salah oleh sebagian pihak. Cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua perubahan adalah masalah. Tidak semua jarak adalah perpisahan. Kadang, seseorang hanya sedang bertumbuh. Di tengah derasnya arus informasi, kisah Bertrand Peto menjadi pengingat bahwa klarifikasi lebih penting daripada asumsi, dan empati lebih berharga daripada sensasi. Bertrand tidak diusir, Sarwenda tidak menjauh, Ruben Onsu tidak merebut peran. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang sedang menyesuaikan diri dengan fase kehidupan yang baru, dengan cara yang sehat dan dewasa. Semoga ke depan, kita bisa lebih bijak dalam menyerap informasi, lebih lembut dalam menilai, dan lebih manusiawi dalam berbicara. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar semakin banyak yang belajar melihat sebuah kabar dari sisi yang lebih utuh.